Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait studi kasus ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman peserta didik. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama Arda Dinasti, Agung Mustafa, Ilyas Ridho Mursidi, Konid Darojat, Tiara Fika, dan yang terakhir ada Nirwana. Pada kasus pertama, saya memposisikan diri sebagai guru matematika di kelas 7. Saat ini, saya hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, saya mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Saya meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah saya siapkan. Beberapa saat kemudian, saya meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan tentang kasus pertama, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami menyimpulkan bahwasanya peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena peserta didik memahami langkah-langkah yang sudah dijelaskan dan mempraktikkannya langsung. Kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami menyimpulkan bahwasanya teori perkembangan kognitif peserta didik kelas 1 SD dengan rata-rata usia 6-7 tahun berada pada tahap praoperasional, yang mana pada tahap ini mereka mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikirnya tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, yang dapat Rina lakukan untuk mengatasi permasalahan pada kasus 2 dengan mengilustrasikan angka ke dalam bentuk gambar atau benda yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat praktik untuk mempermudah peserta didik memahami konsep berhitung. Misalkan, Rina membuat simbol angka berupa bentuk bunga, permen, buah, coklat, dan lain-lain. Contohnya, angka 2 diilustrasikan dengan bentuk bebek dan angka 3 dengan sendok garpu. Kelompok kami menyarankan hal tersebut dikarenakan alasan berikut. Pada kasus 2, peserta didik berada dalam tahap praoperasional 2-7 periode intuitif. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik dan sudah mulai menunjukkan aktivitas kognitifnya. Pada tingkat ini, kemampuan berpikirnya belum terorganisasi dengan baik dan bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, serta tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti konsep waktu, sebab akibat, serta perbandingan. Sehingga kami menyarankan Rina untuk membuat simbolik angka berupa bentuk bunga, permen, buah, coklat, dan lain-lain guna memudahkan peserta didiknya untuk belajar berhitung. Kasus 3,
Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskriptif pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskriptif, menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskriptif tentang pantai dan makanan khas di Bali. Lalu pertanyaannya, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, pertimbangan dan keputusan yang Made lakukan sudah sesuai, karena peserta didik akan lebih mudah memahami ketika memperoleh contoh dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka, sesuai dengan latar belakang etnik dan budaya peserta didik. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, prinsip yang digunakan oleh Made adalah memperhatikan latar belakang etnik dan budaya peserta didik sebagai teks deskriptif tentang pantai dan makanan khas warga Bali. Hal ini sesuai dengan teori kognitif sosial yang disampaikan oleh Albert Bandura yang mengakomodasi kemampuan kognitif peserta didik dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Teori sosial kognitif melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai dan diakhiri dengan respon rangsangan positif. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.